Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Miftahul Khoir, NIM 180 40 70 40 74 dari kelas A angkatan 2018. Saya di sini akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Axis Fisheries Government, A Framework for the Future dari penulis G.T. Stan Crowther dan Lindy Nelson guna mengampu tugas hukum laut internasional. Jadi, jurnal ini membahas tentang pentingnya pengaturan tata kelola untuk berhasil mengelola laut perikanan yang tinggi di laut lepas. Dasar hukum pengelolaan laut lepas pada Konvensi PBB tentang hukum laut berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif. Jadi, UNCLOS 1982 mendefinisikan bahwa hak khusus bagi negara-negara pesisir untuk memanen dan mengelola perikanan dalam zona ekonomi eksklusif dan menegaskan bahwa semua negara memiliki kebebasan untuk ikan di laut lepas. Laut lepas yang dimana sejarahnya bebas bagi seluruh negara ataupun orang dan bangsa dan berpedoman pada kebebasan pelayaran serta kebebasan dalam menangkap ikan. Jadi, kebebasan itu disebut dengan kebebasan absolut karena tanpa adanya pembatasan dapat menimbulkan eksploitasi di laut lepas secara berlebihan tanpa memikirkan jangka panjang. Tujuan dibentuknya Konvensi Hukum Laut 1982 adalah untuk mempersempit dan memperketat pengawasan di laut lepas sehingga timbul suatu keamanan dan ketertiban di laut lepas, dan agar kepentingan khusus negara pantai dapat terlindungi karena di laut lepas itu sendiri dapat meningkatkan sektor ekonomi di suatu wilayah negara karena sumber daya laut di sana dan apapun yang terkandung di dalamnya itu hak bebas untuk semua orang. Namun jika tidak dijaga atau dikelola dengan baik, maka ada suatu negara atau sebuah kelompok akan mengeksploitasinya terus-menerus tanpa menyisakan satupun untuk masa depan. Karena sektor perikanan juga memiliki peran dalam pengurangan kelaparan global dan meningkatkan kesehatan masyarakat dunia, produk perikanan menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan secara internasional dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kegiatan perikanan merupakan salah satu kegiatan manusia yang berumur tua. Kegiatan ini telah dilakukan sejak zaman dulu. Jadi orang-orang zaman dulu selain menanam dan berburu, mereka juga mengambil ikan di laut selain yang ada di darat. Dan jurnal ini membahas tentang bagaimana sih cara kita mengelola agar tidak tereksploitasi ikan dan sumber daya alam yang terkandung di dalam laut lepas. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, di dalam laut lepas itu sendiri terdapat banyak sumber daya hayati dan beberapa macam minyak bumi yang harusnya bisa dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk individu semata. Jadi, guna mengatasi permasalahan yang ada di laut lepas, terlebih lagi untuk mengatasi masalah perikanannya, maka saran penulis dari jurnal ini adalah untuk membentuk sebuah perusahaan yang bernama Axis Fisheries Management Company atau HSFMC. HSFMC ini akan bertanggung jawab dan mengelola perikanan di laut lepas dan juga akan dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dahulu. Organisasi ini akan berbentuk perusahaan di mana negara-negara anggota yang turut serta dalam perjanjian internasional akan menjadi pemilik saham dari perusahaan ini, dan saham tersebut akan diatasnamakan kepada masyarakat yang menjadi negara anggota. Diharapkan pengelolaan ikan di laut lepas akan berjalan lebih stabil dan lebih optimal. Karena masih lemahnya sistem kita dalam pengelolaan penangkapan ikan, hal tersebut menjadi permasalahan umum di dalam masyarakat dunia maupun di Indonesia itu sendiri.
Seperti contoh di negara kita, banyak sekali yang terindikasi melakukan overfishing atau salah tangkap ikan karena kurang meratanya dalam pemanfaatan di suatu wilayah di Indonesia. Seperti contoh, jika kita melakukan pengeksploitasian ikan secara berlebih, kita tidak dapat menikmati ikan-ikan tersebut dalam jangka waktu yang akan mendatang, seperti contoh 5 atau 6 tahun kemudian. Karena banyak induk-induk yang kita ambil dan anak-anak yang masih kecil itu juga kita ambil. Karena mereka tidak mengambil ikan-ikan yang sudah panen namun langsung diambil semuanya. Hal tersebut tentu sangat merugikan di sektor perikanan di Indonesia itu sendiri. Masalah mengenai perikanan tidak lepas dari fenomena krisis perikanan global. Kebutuhan setiap negara terhadap pemanfaatan sumber daya ikan di laut lepas telah mendorong terbentuknya Regional Fisher Management Organization atau RFMO, yang merupakan organisasi yang dianggap dapat menyelesaikan masalah perikanan laut lepas. Status RFMO yang merupakan amanat dari Konvensi Hukum Laut ialah sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Perkembangan RMFO didasarkan pada sifat ikan yang bermigrasi dalam melintasi batas wilayah antar negara. Meningkatnya kesadaran bahwa kegiatan penangkapan ikan di suatu negara akan dapat mempengaruhi status sumber daya ikan dan kinerja angkatan perikanan tangkap di negara lain yang merupakan pemanfaatan sumber daya ikan yang sama. Menurut RMFO, keanggotaan di dalam RMFO bukan semata-mata terkait kondisi geografis suatu negara, tetapi lebih kepada daerah tangkapan ikan dari suatu negara. Umumnya, keanggotaan RMFO terdiri dari dua, yaitu Member Country dan Cooperating Non-Country Party. Member Country merupakan anggota penuh dan mempunyai kewajiban membayar iuran anggota dan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat di setiap forum pertemuan RMFO, serta memperoleh kuota penangkapan. Sedangkan Cooperating Non-Contracting Party merupakan negara yang kooperatif dengan RMFO, tidak membayar iuran, namun datang ke pertemuan RMFO dan mendapatkan kuota penangkapan dengan jumlah yang lebih kecil. Dorongan untuk terlibat dalam RMFO turut diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kelautan. Pada pasal 11 ayat 2 huruf F disebutkan salah satu kewajiban pemerintah yakni berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional. Jurnal ini membahas mengenai pengelolaan perikanan di laut lepas dan membentuk manajemen pengelolaan yang baik. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi dan ketentuan hukum laut internasional. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan menangkap ikan di laut lepas. Dengan adanya High Seas Fisheries Management Company atau HSMFC, memberikan kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas dengan tujuan kepentingan bersama, agar tidak terjadi penangkapan ikan secara berlebih dan pengeksploitasiannya, agar tidak adanya sumber daya laut yang bisa dinikmati anak cucu kita. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun hal yang kurang saya bahas di dalam review jurnal tersebut. Terima kasih.